Om Swastiastu, salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Pemirsa seputar Papua TV yang kami hormati, hari ini bersama saya Imade Kembardana selaku Pinandita di Pura Mandira Mika Mandaloka Timika. Bersama andengan ini kami akan membawakan materi Dharma Wacana di dalam program Renungan Hati seputar Papua TV dengan topik menjaga keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya hidup yang harmonis, hidup yang rukun, dan hidup yang damai adalah dambaan setiap orang, dambaan setiap insan, dan dambaan setiap umat beragama. Oleh sebab itu, tentunya kita punya kewajiban dan upaya bagaimana cara untuk memperoleh atau mewujudkan kehidupan yang harmonis, hidup rukun dan damai di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perspektif agama Hindu, hidup rukun dan damai itu tersurat dan tersirat bahwa salah satu upaya adalah dengan menghargai adanya perbedaan. Karena sesungguhnya kita umat manusia ini diciptakan oleh Tuhan Sang Yang Widi Wasa berbeda-beda satu sama lain. Nah, agama Hindu memberikan sebuah jalan, memberikan sebuah akses untuk menghargai yang namanya perbedaan. Seperti tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 11, Ye yatamam prapadyante tam sataiwa bajami aham mama warma nurpatante manusia parta sarwasaha. Nah, di sini Tuhan di Sang Yang Dewasa memberikan peluang atau jalan yang berbeda-beda kepada umat manusia untuk menuju jalan Tuhan. Jadi disinilah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada semua insan untuk menempuh jalan Tuhan sesuai dengan swadharmanya masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan tujuan sebagaimana tema tadi? Tentunya selaku umat Hindu harus memahami, mengerti, dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran kebenaran, yaitu ajaran-ajaran kebenaran terdapat di dalam pedoman kitab suci agama Hindu. Jadi kitab suci agama Hindu merupakan pedoman daripada ajaran kebenaran yang bersumber dari yang disebut dengan kitab suci Weda yang bersumber dari Sang Yang Widi Wasa. Nah, dengan memahami ajaran suci Weda, dengan mengaktualisasikan ajaran kitab suci Weda, maka niscaya hidup harmonis, rukun dan damai dapat kita wujudkan. Sebagai seorang pemeluk Hindu mempunyai kewajiban, idealnya orang Hindu harus memahami Weda, berbakti kepada Sang Yang Dewasa, dan berbakti kepada luhur, dan peduli kepada sesama. Disebutkan di dalam Kakawin Ramayana. Gunamanta Sang Dasaratha Huru Asireng Weda Bhakti Ring Dewa
Dharma lupeng pitra puja masih tesireng swagotro kabeh. Idealnya seorang Hindu pertama harus memahami ajaran Weda sebagai sumber ajaran kebenaran. Kedua, orang Hindu harus berbakti kepada Sang Hyang Widi Wasa. Ketiga, tidak cukup hanya berbakti kepada Sang Hyang Widi Wasa, tetapi harus berbakti juga kepada leluhur. Ingat kepada leluhur. Karena leluhur adalah pendahulu. Pendahulu yang perlu kita hormati, kita perlu hargai. Makanya Soekarno bilang, negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan sejarahnya. Sejarah itu adalah bagian dari yang disebut dengan leluhur, pendahulu kita. Jadi perlu kita hormati dan hargai jasa-jasa para leluhur. Kemudian tidak juga lupa kepada sesama. Nah, jadi kepada sesama ini tentunya universal. Kita harus peduli kasih kepada tidak saja kepada umat Hindu, tetapi kepada semua umat manusia. Nah, kemudian di dalam konteks menjaga keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian ini juga tertuang di dalam ajaran Tritakarana. Jadi orang Hindu harus harmonis hubungannya, satu dengan Sang Hyang Widi yang disebut dengan Parahayangan. Kedua, harus harmonis hubungannya antar sesama manusia yang disebut dengan Pawongan. Dan yang ketiga, Palemahan, menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, tiga kerangka ini yang disebut dengan ajaran Tritakarana ini, yang pertama itu kita harus mengharmoniskan hubungan kita dengan Sang Hyang Widi. Bagaimana caranya? Tentunya satu, memahami, mendalami, dan mengaktualisasikan ajaran kebenaran, kitab suci Weda. Tentunya dengan demikian, kita akan dapat menyucikan diri, menjadikan kita bijaksana, maka dengan kesucian diri kita akan mudah mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi Wasa. Kedua, kita menjalin hubungan yang harmonis kepada sesama umat manusia. Tidak hanya intra, tetapi eksternal. Jadi hubungan kita harmonis disebutkan di dalam kitab suci Weda, Maha-Upanishad, Tatwamasi. Jadi Tatwamasi itu artinya di satu sisi umat Hindu memberikan ruang penghargaan terhadap perbedaan, di satu sisi Hindu, ajaran Hindu merangkul semua umat manusia ciptaan Tuhan, menghargai semua yang disebut Tatwamasi. Itu adalah kamu di dalam setiap orang umat manusia itu sesungguhnya adalah terdapat aspek-aspek ketuhanan di dalam dirinya. Jadi semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Sehingga kita wajib menghormati, menghargai yang namanya ciptaan Tuhan, yaitu umat manusia. Kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati perbedaan kita sesama manusia, berarti sama saja kita tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta. Kemudian Wasudaiwa Kutumbakam. Artinya bahwa seluruh dunia ini adalah rumah bagi keluarga. Jadi semua umat manusia ini adalah keluarga di dalam satu dunia ini. Itu artinya. Sehingga karena kita di dalam satu keluarga, walaupun berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan sebagainya, tetapi kita satu keluarga di dalam satu rumah, satu keluarga di dalam dunia. Sehingga karena kita keluarga, tidak ada alasan bagi kita untuk saling tidak menghargai, saling menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi tetap kita harus menanamkan cinta kasih kepada sesama umat manusia. Terus yang ketiga, disebut dengan Palemahan, yaitu kita harus mengharmoniskan. Jadi terjadi harmonisasi hubungan kita manusia dengan lingkungan alam. Jadi manusia tidak hanya harmonis dengan Tuhan Sang Hyang Widi, tidak hanya harus harmonis dengan sesama manusia, tetapi harus harmonis dengan lingkungan alam. Jadi lingkungan alam kita harmoniskan, hutan
kita harus berdamai dengan hutan, berdamai dengan lingkungan alam semesta. Hutan-hutan kita harus lindungi, hutan-hutan kita harus hormati. Makanya orang Hindu kenapa mempersembahkan sesajian atau berdoa untuk pohon? Itu karena apa? Karena mewujudkan aplikasi daripada rasa syukur dan menghormati pohon itu, menghormati Tuhan yang menciptakan pohon. Karena kenapa dihormati pohon itu? Karena pohon itu adalah sumber kehidupan. Jadi dihormati. Jadi didoakan supaya tumbuh dengan baik, supaya bisa menopang kehidupan umat manusia. Karena pohon itu menghasilkan oksigen, pohon itu menghasilkan air, dapat memberikan air kepada kita. Dan pohon dapat memberikan makanan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya. Kita tidak boleh menghancurkan alam semesta, lingkungan. Pohon-pohon, hutan nggak boleh dihancurkan. Kita boleh mengambil isi alam tetapi sesuai dengan kebutuhan, untuk kebutuhan hidup. Bukan kita mengambil isi alam sesuai dengan keinginan, berbeda. Kalau kita menghancurkan alam semesta, kita menghancurkan hutan, cepat atau lambat hutan akan menghancurkan kita. Kita menghancurkan alam semesta akan menghancurkan kita. Oleh karena itu, kita harus mengharmoniskan hubungan kita harus berdamai dengan alam. Itulah di dalam Trita Karana sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga keseimbangan alam semesta ini. Maka dengan keseimbangan tadi kita berbakti kepada Tuhan, kita harmonis dengan Tuhan Sang Hyang Widi, kita harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan lingkungan alam. Maka dengan sesama manusia kita saling menghargai, toleransi. Maka niscaya yang namanya keadilan hidup, kerukunan hidup antar umat beragama, internal umat beragama, antar umat beragama, dan kedamaian dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pemirsa seputar Papua TV yang kami hormati, di dalam ajaran agama Hindu ini, tentunya dalam perspektif Hindu, itulah usaha-usaha atau upaya-upaya kita untuk dapat menjaga kerukunan, keharmonisan, kerukunan dan kedamaian. Dan tentunya yang lebih penting lagi di konteks zaman kekinian, kita harus menerapkan moderasi beragama. Moderasi beragama yaitu sikap cara pandang kita terhadap agama, kemudian sikap kita dan praktek kita di dalam konteks kehidupan bersama. Ini penting. Jadi moderasi beragama itu bukan agamanya yang kita modernisasi, karena agama itu sumbernya kitab suci nggak bisa dimodernisasi. Dan kebenaran adalah mutlak. Jadi yang dimodernisasi yaitu sikap kita, sudut pandang kita, sikap kita, dan praktek kita di dalam konteks hidup beragama. Jadi di dalam hidup bersama-sama. Tentunya caranya bagaimana? Saling menghargai, saling menghormati, maka terwujudlah toleransi antar umat beragama, antar sesama. Maka kita akan terhindar dari yang namanya hidup tidak damai, terhindar yang dari namanya hidup konflik. Mohon maaf, saya selaku mantan mahasiswa dulu, mungkin ini salah satu bagian dari aspek moderasi beragama. Ada dosen senior saya mengatakan begini, saya ingat betul, selama-lamanya saya ingat, bahwa semua agama itu adalah baik. Tetapi di antara agama yang baik hanya ada satu yang terbaik, yang dipeluk. Nah, jika ada orang umat beragama yang tidak menganggap agamanya adalah yang terbaik, maka dipastikan ia adalah orang ragu-ragu. Itu katanya. Artinya apa? Jadi kita tidak memandang agama kita terbaik, yang lain salah, tetapi agama kita terbaik, yang lain itu baik gitu. Kitalah yang terbaik. Kalau kita tidak menganggap agama kita terbaik, maka keyakinan kita dipertanyakan gitu, ragu-ragu. Jadi inilah suatu sikap beragama. Salah satu sikap beragama kita
yang modern, dimodernisasi, yang disederhanakan, yang disederhanakan, yang dimoderatkan begitu, supaya kita bisa menghargai sesama pemeluk agama yang berbeda-beda. Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kita yang berbeda-beda, namun esensinya tetap kita satu. Berbagai jalan kita diberikan, pada akhirnya kita akan sampai kepada tujuan. Contohnya kalau kita dari Bali mau ke Jakarta, atau dari Jawa Timur ke Jakarta, bisa kita naik pesawat, bisa kita naik kapal laut, bisa kita naik darat. Jadi semua jalan itu kita hargai, akan bisa menyampaikan kita untuk menuju kepada Tuhan atau Sang Yang Dewasa. Jadi semua jalan itu diberikan adalah sebentuk kebebasan kita. Nah, persoalan nyampe dan tidaknya itu tergantung dari kita sendiri. Nah, kita harus mencari keselamatan di dunia ini supaya kita nyampe. Caranya pahami, aktualisasikan ajaran agama, ajaran kebenaran, berdoa kepada Sang Yang Widi-Wasa, maka niscaya kita akan sampai ke tempat tujuan. Nah, itu tergantung dari kita juga. Sehingga kalau kita mau selamat, mau mencari keselamatan, mencapai tujuan, itulah yang dapat dilakukan. Jadi kesimpulannya, dengan kita memahami ajaran agama, ajaran kebenaran, dengan mengaktualisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang rukun, dan damai dalam konteks hidup berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga Timika damai, Papua damai, Indonesia damai, dunia dan seluruh alam semesta damai. Sebagaimana yang tertuang di dalam doa, mantra Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia, semoga damai selalu, damai selama-lamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan renungan hati ini di seputar Papua TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam menjalankan ajaran kebenaran, ajaran Dharma yang kita dapat aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang rukun, damai, bahagia, sejahtera. Terima kasih. Om Santi 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 Om.